Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel gua di Fikri Official. Hari ini hari Senin ya. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, digampangkan rezekinya, ya, dilancarkan pekerjaannya. Dan semoga yang belum dapat jodoh segera dipertemukan ya sama jodohnya. Kali ini dalam pertemuan hari ini ya, ya biasalah sambil berangkat kerja ya kan, gue mau sedikit ngulas tentang motor yang gue pakai, yaitu motor Pega RR ya. Ini Pega RR teman-teman, jadi bukan Pega ZR ya, Pega RR. Sebenarnya sih Pega ZR sama Pega RR ini teman-teman itu sama sih, semuanya juga sama, dari mesin sama. Cuman yang ngebedain itu ya dari ininya doang, dari apa? Dari bodinya doang gitu loh. Sekarang kan ada yang baru, yang injection, namanya Pega apa? Pega Force ya, Pega Force yang injection tuh. Dulu gue punya motor ini, beli ini apa? Bukan beli bekas ya, belinya di cash teman-teman. Belinya di cash di tahun 2013 teman-teman. Gua beli motor ini tahun 2013. Itu keluarnya barengan loh sama Pega Force pertama tuh. Itu udah injection sih kayaknya. Dari dulu itu injection yang Pega Force itu. Tapi gue milih yang ini. Ini kan masih karbu ya, Pega RR ini. Nah, gue beli tuh di sekitaran harga 12 jutaan lah, 12 juta lebih. Nggak nyampe nggak nyampe 13 juta kok, cuma 12 juta lebih ya. Kenapa sih gue pilih apa? Gua pilih Pega RR gitu. Buat kalian yang tahu kan, Pega ZR itu keluaran tahun 2009 ya, pas pertama tuh, yang lampunya itu kayak model gini teman-teman. Nah, terus keluar lagi tahun 2011 kalau nggak salah. Itu generasi keduanya dari Pega ZR teman-teman. Jadi desain lampu belakangnya tuh kayak gini. Nah, ini Pega RR ini generasi ketiganya, jadi bukan Pega ZR ya. Namanya Pega RR, tapi dia yang ngebedainnya itu totalitasnya itu apa, body teman-teman. Ini nih body sayap sampai ke ini desain lampu belakang gitu. Kalau lampu indikator ini apa, speedometer, itu sama sih sama Pega ZR juga. Kalau lampu sama juga, yang ngebedain tuh lampu sen sama ini sayap sama lampu belakang sama desain ini ya teman-teman. Kalau Pega ZR kan dulu gak ada indikator apa, perpindahan ini apa, persneling gitu kan, perpindahan gigi. Kalau sekarang ada nih, kalau di Pega RR ada. Jadi indikatornya itu netral 1 2 3 4. Nah, di Pega Force juga sama teman-teman, ada apa, indikator perpindahan giginya, cuman dia apa ya, dia injection gitu. Saya waktu itu belum pernah tertarik sih ke apa, ke injection gitu ya. Saya lebih sukanya di karbu. Nah, gua juga bakalan ngulik, ngasih tahu ke kalian semua ya, kelebihan dan kekurangan sepeda motor Pega ini gitu, Pega RR ini. Nah, kelebihannya Pega RR ini teman-teman ya, kita mulai dulu dari kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu irit teman-teman. Nah, irit, jadi konsumsi bahan bakarnya itu irit banget. Jadi berapa ya,
12 kilo kalau nggak salah, 12 kilometer per liter. Lumayan loh itu. Masih ya, kalau sekarang pertalit kan 10.000 ya. Pertalit 10.000 ya lumayan lah kalau per liter 12 kilo mah. Kalau misalkan ya dari tempat gua tinggal itu dari Bayongbong ke Makta itu sampai teman-teman. Itu juga ngelewatin tiga SPBU gede gitu. Itu jauh banget, lumayan loh. Irit, apalagi kalau pakai pertama kali ya. Cuman harganya sekarang udah naik lagi kan kemarin. Nah itu kelebihan yang pertama teman-teman. Kelebihan yang kedua itu torsinya gede. Torsinya gede, jadi kalau barang bawa berat itu nggak berat lah. Motornya kayak biasa-biasa aja gitu. Kalau bahasa Sunda nama malah ampeg gitu. Dia itu gak pernah torsinya gede kan, kalau dibawa barang itu enak banget lah. Handlingnya enak gitu, performa mesinnya enak. Digas itu responsif teman-teman, digas itu responsif dia. Nah itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiganya itu teman-teman, jadi posisi ridingnya itu enak teman-teman, nggak gampang pegal gitu loh. Ini Jupiter bukan Jupiter ya, si Pega RR ini gitu, saingannya itu sama Repo kalau di Honda ya. Ada juga kan bebek di Yamaha itu ada Jupiter kan, Jupiter Jet. Itu tuh terkenal banget tuh, sama kayak ini, cuman Jupiter Jet sih lebih mantap lah. Soalnya kan mesinnya juga 115 cc ya. Sama kayak ini, tapi Jupiter Jet itu mantap banget loh mesinnya. Dipakai top speed juga dia berani gitu. Beda sama yang ini. Kalau yang ini ada loyonya dikit teman-teman. Katanya Pega Jet R itu atau Pega RR lah ya, itu juga sama, katanya produk gagal teman-teman. Tapi kalau menurut gua itu enggak. Itu tergantung gimana cara kita merawatnya aja sih. Ya itu kelebihan yang ketiga teman-teman. Dan kelebihan yang keempat yaitu motor ini mudah dirawat teman-teman. Jadi kalau kalian gak mau mogok di jalan, gak mau rewel, kalian itu harus rajin bersihin teman-teman. Bersihin di area apa? Jadi dibersihinnya itu di area filter udara, karena ini kan masih karbu ya. Nah terus dibersihinnya di area karbu itu pasti kotor-kotor banget teman-teman, karena ada sisa sisa pembakaran ya, sisa udara yang disedot masuk gitu kan. Nah itu suka ada sisa-sisanya, harus dibersihin teman-teman. Jadi performanya juga bakal beda loh beneran kalau udah dibersihin. Pernah dulu juga udah dibersihin. Jadi tenaganya itu gak pas digas itu responsif loh, jadi gak berasa gitu. Itu kelebihan yang keempat. Kelebihan yang kelimanya itu teman-teman, ini kalau bawa barang berat itu kita berani loh, beneran. Seberat apapun barangnya, kalau masih masuk akal gitu ya buat di motor, itu berani banget loh. Di gigi 2 juga dia, bahkan pernah tuh gua nanjak di tanjakan yang lumayan curam kan, bawa barang banyak, cuman di gigi 3 dia naik loh, beneran, sumpah. Tenaganya bagus banget gitulah mesinnya. Apalagi kan sekarang Pira ya, rangka ESAP gitu, rangka motor Matic Honda yang sekarang itu. Wah gua juga gak tahu ya, gua gak bisa nyalahin pabrikannya, karena Honda itu pabrik besar gitu loh, perusahaan besar yang udah banyak lah. Dia produksi motornya udah terkenal dari dulu juga kan. Kalau Honda itu harganya gak jatuh, harga bekasnya, terus bandel juga. Tapi Pega ZR juga ini bandel loh, Pega RR ini bandel juga dia, gak gampang rewel. Nah itu dia kelebihannya ya teman-teman. Kita masuk aja ke kelemahannya teman-teman.
Kelemahan yang pertama yaitu ini apa, komstirnya mudah oblak teman-teman. Jadi apa yang mudah oblak itu harus sering di setel lah, harus sering di setel ke bengkel teman-teman. Tapi dia bandel loh beneran. Ini udah pernah crash berapa kali tapi masih aja ini masih tetap. Astagfirullahaladzim. Rasanya anjing banget. Jadi ini masih tetap ini loh, kalau udah crash juga masih tetap bisa jalan, ini buktinya. Ya paling kalau mogok sih motor bebek kayak gini itu di busi paling, kalau enggak habis bensin kali. Dan nggak apa-apa kayaknya kalau habis bensin kan. Kalau injection mah bahaya habis bensin kan. Katanya sih, kata orang kan turun mesin katanya. Kalau injection kan habis bensin turun mesin katanya. Oke guys, lanjut tentang pembahasan tadi ya. Kita sekarang masuk ke kelemahan Pega ZR ya, atau Pega RR itu. Jadi kelemahan yang pertama itu kalau dingin ya teman-teman, kalau mesinnya dingin tuh, kalau nggak dihidupin 1 hari aja gitu, jadi apa, susah dihidupin teman-teman, susah dihidupin. Itu kelemahan yang pertama teman-teman. Jadi kalau motornya jarang dipakai itu pas ngidupinnya susah, harus diselah 20 kali atau lebih gitu kan baru hidup tuh. Ini juga sama nih, kadang susah hidup gitu. Tuh buat yang punya Pega ZR ya di rumah, kamu harus nonton ini, soalnya ya apa ya, edukasi lah ya. Kita saling bertukar ilmu, bertukar pendapat juga ya kan. Jadikan sebuah media itu sebagai sarana untuk mencari ilmu, untuk mengedukasi, untuk belajar ya. Seperti itu teman-teman. Besok juga bakalan saya ngebahas ya. Besok juga gua bakalan ngebahas tentang cara berkendara yang baik ya. Cara berkendara yang baik dari mulai ya tata cara berpakaian, tata cara bawa motor yang benar kayak gimana ya kan. Besok gua bakalan bikin videonya. Nah jadi itu kelemahan Pega ZR ya teman-teman. Dan kelemahan yang ketiganya itu ini apa, rantai teman-teman. Gua gak tahu ya Pega ZR itu kenapa gitu. Jadi si rantainya itu teman-teman gampang ini apa, gampang kendor. Rantainya gampang kendor. Seminggu sekali lah harus di setel gitu. Kalau kuncinya ada di rumah itu gampang sih buat setel gitu kan. Kalau yang gak punya kuncinya gimana gitu, harus ke bengkel lagi kan. Salah satu caranya ya itu ya, kalau kalian gak punya kunci ya harus ke bengkel. Kuncinya itu kunci 17 teman-teman sama 19. Kalau gak salah yang 17 tuh yang kanan, yang 19 yang kiri kalau gak salah ya. Jadi kalian itu harus kendorin dulu asnya. Nah baru kalian setel lagi si rantainya yang ada di belah kiri ini pakai kunci 10 ya. Nah terus lurusin sama yang di kanan teman-teman, sama pengatur ininya asnya ya, yang ada di sebelah kanan. Nah kalau udah kayak gitu, coba tuh rem gitu ya, tanya sama kalian, puterin banyak rem. Kalau memang udah stabil ya matiin lagi asnya, dikunci lagi gitu ya, pakai kunci 19 sama 17 tadi. Udah selesai. Itu harus rutin loh, harus dicek seminggu sekali lah rantai kendor itu.
karena bahaya teman-teman kalau misalkan lepas di jalan gitu kan, itu bahaya, apalagi kalau sampai nyangkut gitu rantainya, ngeri ya. Jadi kecelakaan loh, bukan kita aja yang jadi korban gitu kan, orang lain juga bisa jadi korban, bahaya tuh. Oke, masuk ke kelemahan yang keenam. Jadi kelemahan yang keenam dari Pega ZR ya, itu mesinnya cepat panas teman-teman. Jadi mesinnya cepat panas apalagi kalau pakai oli Yamalub ya. Ini mohon maaf nih sebelumnya ya kan, produk Yamaha tapi pakai oli Yamalub kok cepat panas ya. Gua juga gak tahu gitu ya, ini yang gue alamin gitu. Itu oli Yamalub itu jadi cepat panas teman-teman kalau PKZR ya. Ini yang gue pakai ini cepat panas teman-teman kalau pakai oli Yamalub. Gua gak tahu sih apa karena kekentalan oli tersebut berbeda sama oli yang lain ya. Kayaknya sih itu ya. Jadi gua juga pernah pakai oli Yamalub, pernah oli Enduro Racing pernah. Terus sekarang sih gua pakai oli Sea teman-teman. Nyaman sih pakai oli Sea. Gak tahu kenapa ya. Enak gitu pakai oli Sea mah. Pakai Enduro Racing juga enak teman-teman, cuman ya gua pilih Sea lah. Katanya kan biar biar bersih gitu kan. Jadi gak ada sisa pembakaran atau apa gitu. Ya itu gua suka sih dari Sea itu teman-teman. Sepengalaman gua sih sekarang gitu ya, pakai motor ini terus pakai oli Sea ya itu yang gue rasain gitu. Yamalub udah gue pakai pernah ya kurang lebih 4 tahun lah, 4 tahun sampai 5 tahun gua pernah pakai oli Yamalub. Tapi kalau mesin sekarang kan ya motornya ini udah tua teman-teman, kalau pakai oli Yamalub itu gampang panas, cepet panas ya, karena beda sih ini apa kekentalan olinya ya, sama saya itu beda. Kalau saya itu dia olinya lebih kental teman-teman, jadi gak cepet panas. Jadi kan gesekannya piston sama si bearing gitu ya, sama si blok seher itu kan. Nah kalau terlalu kalau cair dia kan nggak kental gitu ya, itu yang nimbulin cepet panas tuh itu. Nah, jadi kalau pakai oli Sea kan kental dia, jadi gak cepat panas. Itu sih yang gue rasain, itu sih yang gue alamin. Gue bukannya ngejelek-jelekin ya, cuman itu pengalaman gue, itu yang bikin gue enak gitu loh. Jadi gue nge-share ke kalian semua. Kalau ada yang berbeda pendapat ya gak apa-apa kan, beda, setiap orang punya perawatan tersendiri terhadap kendaraannya gitu kan. Gak maksa juga sih, cuma nge-share doang gitu. Itu sih yang enak kalau menurut gua. Oke, karena gua udah dekat ke tempat kerja ya, mungkin dicukupkan sekian dulu videonya. Dan mohon maaf juga yang kemarin teman-teman gak sempat pamitan karena ya baterai kameranya habis teman-teman, jadi langsung kepotong gitu aja. Mohon maaf banget. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Hari Senin tanggal 11 kalau nggak salah. Ya pokoknya hari Senin lah. Besok gua bakalan nge-vlog lagi. Jangan lupa subscribe channelnya, like dan komen dan share juga videonya teman-teman ya, supaya mendapatkan info terbaru. Subscribe juga channelnya. Jadi dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.